Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini, saya mencoba untuk melihat atau membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021. Ada dua gempa yang terjadi di selatan Jawa, yaitu gempa 5,3 dan gempa 4,6. Dua gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas subduksi di bagian selatan Jawa. Kita coba lihat gempa yang terjadi pada hari ini. Yang pertama adalah gempa 5,3. Seperti yang terlihat pada gambar ini berdasarkan sumber dari USGS. Magnitudo 5,3 dan kedalaman sumber gempa ini adalah 80,1 km. Terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 09.21 waktu Indonesia bagian Barat. Posisi gempa yang pertama 5,3 berada di sini. Ini gempa yang terjadi 5,3 dan kedalaman sumber gempanya adalah 80,1 km. Kemudian gempa yang kedua yaitu 4,6 dan kedalaman sumber gempa ini adalah 31,4 km. Terjadi pada pukul 9.39. Jadi terpaut beberapa menit dari gempa yang pertama. Kalau kita lihat tadi gempa yang pertama itu pukul 9.21 waktu Indonesia bagian Barat, dan gempa yang kedua pukul 9.39. Jadi hanya terpaut sekitar beberapa menit setelah gempa yang pertama. Ini gempa yang kedua, magnitudonya adalah 4,6. Tentunya dua gempa ini dirasakan getarannya, terutama gempa yang 5,3 ini dirasakan getarannya, tapi tidak memberikan, atau mungkin ada beberapa kerusakan tapi tidak begitu signifikan kerusakan yang ditimbulkan. Kalau kita lihat, perhatikan beritanya, ada beberapa baik di media sosial ada beberapa yang membagikan kerusakan bangunan akibat gempa 5,3 di selatan Malang. Posisinya selatan Malang. Ini posisi Malang di situ, dan ini berada di selatan Malang berdasarkan informasi dari USGS. Kemudian jika kita perhatikan, dua gempa ini yang ada di selatan Jawa disebabkan oleh aktivitas tektonik di zona subduksi. Kita pahami ini merupakan batas pertemuan lempeng tektonik yang kita kenal dengan Java Trench atau Palung Jawa, dan zona inilah batas pertemuan antara lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Dan lempeng Eurasia ini di bagian wilayah Jawa, Sumatera dikenal dengan Blok Sunda atau Busur Sunda. Jadi sebuah Sunda Shelf atau Sunda Arc yang merupakan bagian dari Eurasian Plate atau lempeng Eurasia. Kemudian di bagian selatan ditumbuk oleh yang namanya lempeng Samudra Indo-Australia. Seperti apa bentuk tumbukan? Ini sebuah analogi sederhana yang memperlihatkan tentang interaksi antara lempeng Indo-Australia. Indo-Australia ini adalah merupakan lempeng samudra yang menumbuk bagian dari lempeng benua Eurasia. Dan tentunya di bagian zona tumbukan itu sendiri terjadi beberapa gempa seperti yang terlihat di sini. Yang ini sebuah analogi yang memperlihatkan beberapa kejadian gempa yang ada di zona tumbukan antara dua buah lempeng tektonik, termasuk gempa yang terjadi pada hari ini, yaitu gempa 5,3 dan gempa 4,6. Dua gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas tumbukan lempeng tektonik di zona subduksi. Dan ciri khas dari gempa-gempa yang terjadi di zona tumbukan itu memperlihatkan sebuah profil mekanisme fokus dari gempa adalah sesar naik. Dan ini jelas terlihat bahwa gempa yang terpicu pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 9.21 di bagian selatan Malang dengan magnitudo 5,3 itu terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik. Dan ini adalah profil dari mekanisme fokus yang memperlihatkan sesar naik atau thrust fault. Dan kalau kita perhatikan dari
zona tumbukannya dan dia berada di situ. Dan ini masih berada di bidang atau mungkin di batas ya, karena kedalamannya 80,1 km berdasarkan informasi dari USGS. Kalau kita perhatikan mungkin di sekitar sini ya, ini titik gempanya dan kemungkinan berada pada bidang batas kelihatannya antara zona megatrust dengan zona Benioff. Dan ini dikenal dengan zona megatrust, mungkin sampai di sini, kemudian sampai ke sana itu udah masuk ke zona Benioff. Ini sebuah analogi sederhana. Zona Benioff itu sudah lebih menunjam di bawah lempeng benua. Dan ini kita lihat sebuah analogi, ini wilayah Jawanya, dan ini posisi gempa, ya sekitar sini posisi gempanya, epicenternya, dan ini epicenternya pada kedalaman sekitar 80,1 km. Nah, kalau kita perhatikan di wilayah Jawa, ini kegempaan di wilayah Jawa memang relatif tinggi, dan ini berdasarkan informasi dari atau data yang saya coba ambil dari USGS, kemudian saya plot ulang dengan menggunakan PyGMT, dan di sini kita perhatikan ada beberapa bergempa. Ini gempa yang terjadi pada tahun 2006, dan ini gempa yang terjadi pada tahun 1994 di Banyuwangi, dan ini di Sumbawa pada tahun 1977. Dan beberapa gempa di wilayah Jawa Timur, di selatan Jawa Timur ada beberapa event gempa yang terjadi di sana. Selain itu juga di wilayah Jawa Barat juga ada beberapa event gempa yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Sedangkan di sini relatif sepi gempanya. Apakah ini merupakan bagian dari seismic gap? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Begitu juga di bagian sini, dan itu juga apakah ini bagian dari seismic gap yang selama ini dikhawatirkan akan memicu gempa yang lebih besar. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa posisi kegempaan di selatan Jawa memang relatif tinggi, dan tentunya kita pahami sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas tektonik antara lempeng Samudra Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia. Selain itu juga di darat ada beberapa event gempa, terutama di Jawa bagian barat ada beberapa susul sesar aktif di sana yang memicu terjadi gempa di darat. Demikian sedikit catatan yang bisa saya coba buat atau saya coba rangkum dari event kegempaan yang pernah terjadi di Jawa, dan terutama gempa yang terjadi pada hari ini, tanggal 22 Oktober 2021. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.